Tadi yang belum disebut apa? Subuh sudah, zuhur sudah, maghrib sudah, isya sudah. Asar, ada salat sunnah? Tidak ada. Yang bilang tidak ada angkat tangan. Yang bilang ada angkat tangan. Terus maunya apa? Sekarang yang sunnah. Maaf, di sini kadang sering gagal kita memahami. Kata Al-Quran, diisyaratkannya hadis, turunkan semua jenis salat-salat sunnah. Maka kita keluarkan satu. Keluarkan dulu semua jenis salat sunnahnya, supaya nanti bisa dikerjakan. Salat sunnah pertama, yang terpenting, tahajud. Saking pentingnya tahajud, ayatnya langsung diletakkan setelah ayat salat fardu. Di salat fardu di Quran surat 17 Al-Isra ayat 78, tahajudnya di ayat 79. Kata para ulama, ini menunjukkan keutamaan tahajud sampai disandingkan dengan salat fardu. Paham ya? Satu. Kedua, ada salat rawatib, salat sunnah yang bersanding dengan salat fardu dan menyempurnakan kesempurnaan salat fardu. Ada berapa? Halo? 12, tahu dari mana? Ini At-Tirmidzi nomor hadis 414 dan Ummu Habibah, lihat kalimatnya, man shalla itsnatai asyrata raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Lihat arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat. Teknisnya bisa dua-dua. Kemudian raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, 4 tambah 2 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Ingat berapa? 12. Kalau Anda bisa kerjakan ini, maka bonusnya, kata Nabi, dia kalimatnya, bunya lahu wa bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang konsisten mengerjakan 12 rakaat itu sampai dia meninggal dunia, maka akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Saya ulang, satu rumah di surga. Perhatikan, Ummu Habibah, istrinya Rasulullah SAW, radhiyallahu ta'ala anha, bagi beliau, lihat kalimatnya. Setelah mendengar kata-kata tadi dari Nabi, kata beliau, bima ma'na laqad azamtu alla atrukaha tula hayati. Kata Ummu Habibah, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkan sholat 12 rakaat selama hidup saya. Ummu Habibah itu istri Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, di surga bersama Nabi. Ketika kata Nabi ada 12 rakaat namanya rawatib, luar biasa baiknya mengiringi salat fardu, kata Ummu Habibah, saya akan tinggalkan selama hidup saya. Maka saya sarankan pada akhwat yang sekarang ya, para ibu bukan istri Nabi, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, belum jelas surganya, belum tentu bersama Nabi. Maka kita lebih berhak untuk mengejar yang rawatib ini. Teman-teman ada yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan? Saya serius. Ada? Kalau tidak ada, maka kenapa kita siapkan dari sekarang? Ya, bahannya mulai diturunkan. Bahannya sudah ada di 12 rakaat. Besok bangun. Ayo kita mulai fondasinya dengan sholat subuh. Bangun, tunaikan. Jelas ya? 2 rakaat, kerjakan. Nanti zuhur kita ambil, asar kita ambil, sampai dengan isya. Jangan cuma dituliskan baiti jannati, rumahku surga, tapi amalan dikerjakan. Rumahnya ke surga, orang tidak. Baik. Tadi yang belum disebut apa? Subuh sudah, zuhur sudah, maghrib sudah, isya sudah. Asar, ada salat sunnah? Tidak ada. Yang bilang tidak ada, angkat tangan. Yang bilang ada, angkat tangan. Terus maunya apa? Baik, Allah ada. Baik, sebelum asar ada salat sunnah 4 rakaat. Dalilnya di Abu Dawud nomor hadis 1257. Rawinya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Status hadisnya sahih. Nama salatnya bukan rawatib tapi salat mutlak. 4 rakaat. Bunyi hadisnya, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seorang hamba yang menunaikan salat sebelum asar 4 rakaat. Teknisnya bisa dua-dua. Mutlak. Salat mutlak itu salat yang tidak terkait langsung dengan salat fardu. Waktunya bisa berdekatan dengan salat fardu atau berjauhan. Bisa yang berdekatan tadi 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Ada.
2 rakaat sebelum maghrib ada di Abu Dawud nomor hadis 1258, rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dia kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia kalimatnya bima makna sallu raka'ataini qabla al-maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Wala tattakhiruha sunnatan, tapi jangan terlalu dibiasakan. Ingat kalimatnya, jangan terlalu dibiasakan. Maksudnya apa? Kalau ada kalimat dalam fikih jangan terlalu dibiasakan, maka sunnah yang dimaksud tidak terlampau ditekankan. Kalau sekiranya waktunya cukup saja. Karena maghrib itu waktunya sempit, ya, mepet ke isya. Karena itu di Timur Tengah itu jarang sekali ada salat maghrib begitu adzan berkumandang kemudian diberikan jeda. Itu tidak. Biasanya ba'da adzan itu seketika beberapa jeda sebentar langsung iqamah. Saking sempitnya waktu itu. Saking sempitnya. Ya. Karena itu kata para ulama, kalau waktunya sempit maka lebih baik Anda isi dengan berdoa. Zikir, karena antara adzan dengan iqamah itu lebih cepat dikabulkan dengan doa. Ya, doa lebih cepat dikabulkan. Tapi kalau waktunya cukup panjang, misal Anda ada di Mekah, di Madinah, di Mekah Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali, dan ada orang tawaf. Kalau seketika adzan, seketika qomat, bagaimana dengan orang yang tawaf? Maka ditunggulah kemudian dirapikan dulu. Orang-orang tawaf itu mulai rapi, mulai cukup baik, maka kemudian baru iqamat dilakukan. Karena itulah antara maghrib sampai dengan ke isya, antara maghrib adzan sampai dengan ke iqamatnya itu kadang-kadang 15 sampai dengan 20 menit. Anda zikir sudah, doa sudah, baca Al-Quran sudah, waktu masih ada. Daripada mengerjakan yang tidak penting, lebih baik bangun tunaikan salat 2 rakaat. Paham? Anda depan Ka'bah masih ada waktu, salatnya 2 rakaat daripada mengerjakan yang tidak penting. Daripada ambil handphone, foto, ceklik, sedang di depan Ka'bah menunggu salat maghrib. Apa faedahnya? Masjid Nabawi menunggu dulu, jamaah mulai datang karena mengejar pahala 10.000 kebaikan. Ya, Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 10.000, Masjidil Aqsa 1.000. Karena pahalanya banyak ditunggu orang. Karena menunggu ada jeda yang cukup lama, maka silakan tunaikan 2 rakaat. Tapi di tempat kita kadang-kadang baru adzan selesai langsung iqamah, maka jangan terlampau dipaksakan. Jelas ya? Tapi poinnya ada salat 2 rakaat sebelum maghrib. Baik, salat duha mulai dengan syuruk saat matahari satu tombak ya lewat dari batas terbitnya. Dalilnya hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Dan kalimatnya, "Man shallal ghadata fil jama'ati", siapa yang menunaikan salat subuh dalam berjamaah di masjid. Ya, thumma yaqudu yadhkurullah, kemudian dia zikir. Duduk zikir kepada Allah, tidak langsung pulang. Ya, kemudian ini yang paling menarik. Thumma yusalli rak'ataini fi bidayatil duha. Kemudian dia bangun salat tunaikan 2 rakaat di awal duha. Awal duha itu saat matahari mulai naik melewati tempat terbitnya. Tempat terbitnya disebut dengan masyriq, namanya masyriq. Walillahil masyriq wal maghrib. Quran surah kedua ayat 115. Tempat terbitnya disebut dengan masyriq. Kalau dia bergeser dari tempat terbit, misal geser, pergeserannya disebut dengan isyraq. Kalau dia berada satu tombak dari tempat terbit, maka posisinya disebut dengan syuruk. Ini yang disebut dengan awal duha. Tempatnya disebut dengan syuruk, pergeseran yang disebut dengan isyraq. Jadi salat syuruk itu salat di awal duha. Paham? Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, Ustaz, nggak ada salat syuruk itu, adanya salat duha. Betul, salat syuruk itu salat di awal duha. Ustaz, bukan awal duha tapi salat syuruk. Betul, awal duha itu salat syuruk. Paham? Baik, jadi yang salat syuruk benar, yang awal duha benar, yang salah belum tentu salah, kan hukumnya sunnah. Belum tentu salah, ingat. Jadi kalau sunnah itu dikerjakan ada pahalanya, tidak bisa mengerjakan pun tidak berbuat dosa. Cuma sayang, rugi, tidak dapat pahalanya. Anda salat syuruk hari ini, pahalanya apa? Lihat, ya. Fakana alaihi ka'ajri hajjin wa umratin. Nilainya senilai haji dan umrah. Anda tahun ini nggak berangkat haji, umrah pun tidak. Anda salat syuruk, maka nilainya senilai haji dan umrah. Bukan pergi haji dan umrah, tapi senilai haji dan umrah, dapat pahalanya. Anda kerjakan di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, tambahan nilainya senilai dengan jihad fi sabilillah. Salat duhanya ada yang 2 rakaat, 4 rakaat sampai 8 rakaat ada. Hadis Muslim hadis 325 sampai 329. Dia bangun, tunaikan tahiyatul masjidnya, kerjakan salat wudunya, keluarkan semua jenis salat sunnahnya. Mulai sekarang turunkan, lihat, maaf, nanti kalau sudah dilihat, sebelum dikerjakan nanti latihan dari sekarang, tanyakan dulu,
barangkali sampai dengan malam ini ada satu jenis sholat sunnah yang belum kita kerjakan selama hidup kita. Latihan. Paham?